Ayubi. Belum muncul. Duh, udah Oh, belum muncul. muncul. Itu bulat hijau itu, tulisannya biru. Juara satu lomba Sudah. penulisan sejarah Islam. Ayubi. Ayubi. Iya, gimana? Kamu sudah lihat belum? Apa Ayubi. Apa itu? Saya katakan Ini. hadisnya mana? Ini si Rana Babia. Kamu udah lihat ini belum? Ya, terus? Oke. Sira ini coba kamu baca. Juara berapa dia ini? Juara 1. Oke. Internasional ya, bukan nasional ya, bukan nasional negeri Konoha ya. Oke. Wah, jauh. Bentar, nih. 5, oke. Ini Yubi. Bentar ya, saya balikin ya. Oke, sudah baca di layar, Yubi? Iya, langsung aja Pak. Yang ditanyakan Iya, apa? ini. Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit karena makan yang sempat kucicipi di Khaybar. Inilah bagiku untuk merasakan bagaimana terputusnya nadiku karena. Iya, terus pertanyaannya apa? Astagfirullah. YouTube mati, nggak ada gambarnya. Jadi Muhammad di sini mati karena Itu kan Racun. sebelum meninggal. iya, di sini alasan Kan tadi matinya Anda karena meninggal, Nabi mati karena diracun. Itu kan sebelum Pak meninggal. Petra kayaknya mati listrik ya. Di YouTube mati, nggak ada gambar. Iya, saya ambil alih sebentar. Saya masuk lagi. belum meninggal. Ya, itu kan Nabi bicara begitu sudah meninggal atau sebelum meninggal? Saya Iya, tanya. habis bicara ini dia mati. Mana kata-katanya habis bicara ini meninggal? Oke, bagus. Beliau juga memberikan nasihat kepada orang-orang salat dan budak-budak. Baca Yubi. Nah, baca. Nah, ini detik-detik terakhir. Kalau dibawakan ke lagu Manado, detik-detik terakhir. Sekarang gini, ada orang sakit hari ini, besok meninggal. Siapa yang bisa menjamin sakitnya karena sakit hari ini itu? Kan bisa saja karena penyebab lain. Muhammad mengakui Yubi, ya, dia itu menderita karena racun, matinya karena racun. Ya, ketika dia bicara begitu dia sudah meninggal belum? Saya tanya. Iya, poinnya Kecuali kalau dia bilang saya nanti akan mati karena diracun, nah baru jadi dalil. Kan ini lah iya beda. ini bagaimana kamu bisa baca nggak? Itu kan sebelum meninggal. Ah, lah iya, kalau orang sudah mati mana mungkin bisa ngomong saya mati Nah, diracun. dari mana Anda bisa memastikan matinya memang karena diracun? Semua ulamamu sepakat nabimu mati diracun. Kamu kasih kita dari mana ulamamu yang mengatakan nabimu matinya nggak diracun? Ya ini dalilnya, ini kan sebelum meninggal bicaranya. Bukan ulama, jangan kamu bahasa Arab aja nggak bisa. Aku bisa tunjukkan semua ulamamu, Abdul Somad, semua Firanda mengakui nabimu mati diracun. Aku tunjukin Abdul Somad. Sekarang kamu kasih aku fatwa ulama yang menyatakan nabimu mati diracun. Ya terserah, itu kan pendapat mereka. Oh, ya harus ikuti pendapat ulama, masa pendapatmu? Kamu siapa? Kita nggak kenal. Ya masalahnya mana datanya mati diracun itu? Yang tadi itu kan sebelum meninggal. Ya iya, kalau sudah meninggal masa dia ngomong? Emangnya waktu itu ada Terus tahu otopsi? dari mana kita meninggalnya memang karena itu kan? Karena dia sakit-sakitan sejak dari perang Khaybar. Dia selalu mengeluh kepada Aisyah. Aku selalu merasakan sakit yang kurasakan sejak makan racun di Khaybar. Itu kan sebelum meninggal. Iya, gue tanya, kalau udah meninggal emang dia bisa ngomong? Pakai otak. Ya siapa tahu bisa. Udah koslet kamu ini Yubi. Udah pergi ke psikiater dulu Yubi. Iya, emang itu kan sebelum meninggal, kan masa dipaksakan ketika meninggal gimana?
Ini lo baca ini deh. Cah gemblong cemilane micin. Baca nih bukunya. Itu kan tulisan. Baca bukunya, judul bukunya. Saya Judul tanya bukunya. itu tulisan bukan? Ya lu pakai tulisan, lu pakai apa? Ya udah, terus ngapain Lu saya mau dengar suara Nabi lu? ngapain saya percaya Lu tulisan mau dengar suara Nabi lu yang ngomong gitu? Oh, kesurupan. Baca ini. Emangnya lu Siapa yang nulis ini? Coba baca. Bukan. Itu setan itu tulisan bukan. Lu lihat itu tulisan siapa? Siapa yang tulis? Siapa memangnya? Baca dong, baca. Iya siapapun itu apa masalahnya? Judulnya apa? Lah itu kan terserah orang yang buat tulisan itu mau judul apa. Buku resmi, bro. Buku resmi. Pinteran lu dari ulama. Itu kan secara tertulis dikatakan begitu. Ya sekarang ulama lu yang pinter apa lu yang pinter? Pertanyaan gua Ya balikin. terserah. Itu Hah? kan pendapat orang Yang pinter lu apa ulama lu? Kok terserah? Hah? Ya terserah yang nulis. Terserah yang nulis ya lu. Loh, gimana? Yubi, kamu belajar dah Gimana? sama ustadz yang benar. Nih, dalilnya tuh di bawah nih, bawah. Lu lihat yang kotak merah. Iya, itu kan tulisan. Iya, ini siapa? Yang nulis siapa? Ya mau siapapun itu apa masalahnya? Tulisannya ulama lu yang bilang udah mati diracun. Iya berarti kata ulama itu begitu. Ulama itu begitu. Sekarang lu yang benar apa ulama yang benar? Aduh, ini orang Terserah saya. Kalau saya bro, udah, bro. Bro, penggugat udah. Nggak boleh. Orang ini udah koslet kuadrat. Udah. Loh, Udah. Koslet kuadrat dia ini. Nggak usah dilanjutin, hanya mancing emosi dia. itu gimana sih? Wah heran bisa kayak lo ya. Sabar. Khalid Abu Saleh. Coba lu baca. Ulama lu tulis ini adalah mati syahid. Mereka bangga. Bro. Dia mancing Lu emosi, satu. bro. Udah. Enggak. Itu kan tulisan. Emang lu mau dengerin suara Nabi lu yang ngomong? Itu mati lu gara-gara racun. Gila lu. Katakan apa? Emang gua pikirin. Itu namanya lu gila. Kamu denger suara Nabi lu yang ngomong gitu, baru lu percaya. Nah, sekarang Yubi buktikan di mana ada tulisan yang mengatakan Muhammad mati tidak diracun. Ayo, mana? Bawa data, ayo Yubi. Ya tadi yang sirah nabawiyah tadi itu kan itu tidak ada ketika meninggal. Oh ini mati karena diracun kan nggak ada. Aduh, Yubi, udah belajar lagi sono Yubi. Kasihan kamu, bro. Ya berarti udah terjawab ya. Nah, nggak mulai. Loh, Lu gak bisa jawab. Jadi mati lu diracun apa enggak Nabi lu? Mati diracun enggak? ulang udah dijawab tidak. Ya, jadi ulama lu bego lu pintar gitu. Terserah. Dikatakan apa terserah. Jangan terserah, pilih. Enggak ada kata terserah, pilih. Lu yang pintar apa ulama yang pintar? Terserah, itu kan pendapat mereka. Enggak ada terserah. Yang pintar siapa? Lu apa ulama? Terserah. Enggak pakai terserah. Yang pintar lu apa ulama? Terserah. Bisa hidup lu ya. Loh, Betah keluarga lu punya orang kayak lu di rumah. Bingung gua. gue ya kalau punya adik kayak lu, gue tabokin tiap hari sampai mati dia. udah terbantah kepanasan gimana sih aneh. Ya udah pertanyaan lain apa? Udah, kamu pergi belajar dulu Yubi. Lo gimana sih? Menarik ya yang disampaikan siapa nih Al Yubi.
Jadi mereka kan selalu framing orang Kristen tidak pakai otak katanya. Ya. Padahal orang Kristen itu selalu mempertanyakan apa yang ada di Alkitab sampai menemukan jawaban yang jelas. Apalagi peristiwa penyaliban Isa di Al-Quran, saya pikir itu peristiwa yang besar. Kenapa sampai Allah mau capek-capek turun tangan menyelamatkan dia? Harusnya kalau kita punya akal, punya pikiran, mau bertanya, kenapa? Kenapa sampai Allah mau turun tangan capek-capek dia menyerupakan orang lain, mengorbankan orang lain demi menyelamatkan Isa? Ada apa dengan Isa? Harusnya ini menjadi sebuah pertanyaan gitu loh. Karena peristiwanya luar biasa. Jadi bukan hanya dicatat demikian saja. Utusan Allah sendiri, wajar lah diselamatkan. Kenapa? Yubi? Ya karena dia seorang nabi dan rasul, wajar dong diselamatkan. Ada nggak nabi yang lain diselamatkan seperti Isa? Ya banyak. Nabi Musa pun dari kejaran Firaun diselamatkan. Tapi dia mati, tidak di sorga. Loh, mati itu kan jasadnya, ruhnya semua manusia tetap hidup. Isa di Quran mati nggak? Ruhnya tetap hidup dari Quran Hongkong. dikatakan Orang diangkat ke malaikat langit aja bersama mati. jasad. Nanti ruh itu bakal mati menurut lu kemarin mengatakan ruh bisa binasa, bisa lenyap. Sebenarnya perbedaan Nabi Isa dengan manusia lainnya itu hanya Nabi Isa itu dia diangkat ke langit bersama jasad. Sementara orang yang meninggal itu ruhnya saja yang diangkat ke langit. Pertanyaannya Bukan, ada perbedaan apa? Isa nggak lahir dari air mani hina seperti nabimu. Isa itu adalah firman Tuhan yang diturunkan di dalam rahim Maria dan Roh Allah itu sendiri. Iya, itu pun hanya bagian dari mukjizat Nabi Isa itu sendiri. Nggak ada beda. Nabimu yang katanya terpuji, termulia aja lahirnya 4 tahun setelah bapaknya mati. Kata siapa? Kata kitabmu, Al-Bidayah wal Nihaya dan Sirah Al-Halabiyah. Itu kan tulisan. Bukan, itu bakpao. Siapa yang ngomong itu tulisan? Bakpao, itu bakpao. Kitabmu mengatakan nabimu lahir 4 tahun setelah bapaknya mati. Itu baru mujizat nabimu, kamu harusnya bangga. Jadi gini, kalau mujizat Yesus, dia itu adalah lahir tanpa ayah. Karena dia merupakan firman Tuhan yang menjadi manusia. Kalau mujizat nabimu, dia lahir 4 tahun setelah bapaknya mati. Jadi dia lahir udah lari, bisa keluar gigi. Tahu dari mana di 4 tahun? Dari tulisan bakpao. Karena ulamamu tuh menulis tulisan-tulisan bakpao. Udah pernah ngobrol dengan ulama yang nulis itu? Udah, gue sering ngopi bareng sama mereka. Bu, kayaknya ini keluar dari Ngopinya di RSC mana? deh, Bu. Loh,